Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Usia Raras baru menginjak 19 tahun ketika ia menerima pekerjaan pertamanya sebagai tenaga kebersihan di Rumah Sakit Jayadi, sebuah bangunan tua berlantai 5 yang berdiri kokoh di sudut kota kecil tempat ia dibesarkan. Keputusan untuk langsung bekerja selepas lulus sekolah bukanlah pilihan mudah, tapi ia tahu tak ada waktu untuk ragu. Ayahnya sudah lama tak bekerja tetap, dan ibunya sehari-hari hanya membuka warung kecil di depan rumah. Raras, anak sulung dari 3 bersaudara, merasa beban itu harus ia pikul lebih dulu. Setiap pagi, Raras mengenakan seragam biru tuanya yang sedikit longgar dan mengikat rambut hitamnya yang tebal ke belakang. Ia menempuh perjalanan 20 menit dengan angkot menuju rumah sakit. Meski letaknya tidak terlalu jauh dari pemukiman warga, bangunan RS Jayadi selalu tampak sedikit asing, sedikit terlalu sunyi, terlalu teduh meski di siang bolong. Raras ditempatkan di lantai 3, bagian yang lebih banyak digunakan untuk ruang rawat inap. Ia bertugas membersihkan koridor, mengepel lantai, dan sesekali membantu mengangkat barang-barang ringan. Rekan-rekan kerja lainnya, kebanyakan sudah lebih tua dan berpengalaman, menyambutnya dengan ramah. Tapi ada hal tertentu yang membuat Raras merasa mereka menyimpan sesuatu. Terutama ketika ia bertanya soal jadwal piket malam. "Kalau kamu belum pernah masuk shift malam, syukurin aja dulu," kata Mbak Leni, seniornya yang sudah bekerja di sana hampir 8 tahun, sambil setengah berbisik. Raras hanya tertawa kecil, mengira ucapan itu sekadar candaan iseng. Sore itu, saat pekerjaan hampir selesai dan Raras sedang mengeringkan tangan di wastafel kecil ruang staf, Leni mendekatinya sambil membawa 2 gelas kopi instan dalam gelas plastik bening. Aroma kopi sachet yang manis langsung memenuhi ruangan. Leni duduk di bangku kecil, menyodorkan salah satunya ke Raras. "Capek ya, Ras? Awal-awal gitu emang. Tapi lama-lama biasa," katanya sambil tersenyum. Raras mengangguk dan menerima kopi itu, mengucap terima kasih. Leni menyesap sedikit, lalu seperti teringat sesuatu, ia melirik ke arah pintu yang setengah terbuka. "Kamu udah dengar belum soal anak kecil yang suka nangis tengah malam di lorong belakang ruang 307? Bisik Leni sambil menyipitkan mata. Ekspresinya berubah serius. Raras, yang baru saja akan menyesap kopinya, menghentikan gerakannya. "Anak kecil?" Leni mengangguk pelan. "Iya, nggak ada yang tahu anak siapa. Tapi beberapa orang yang pernah kebagian shift malam, katanya suka dengar suara tangisan. Kadang pelan, kadang jelas banget, kayak deket." Sebelum Raras bisa bertanya lebih lanjut, suara berat Pak Joko memotong pembicaraan dari balik pintu. "Leni, udahlah, jangan ditakut-takutin anak baru. Baru juga mulai kerja udah dikasih cerita ginian," ucapnya sambil melangkah masuk. Lelaki paruh baya itu mengenakan rompi petugas dan membawa alat pel lantai. Wajahnya ramah tapi terlihat tegas. Leni cuma nyengir, mengangkat tangan tanda tak bersalah. "Iseng, Pak. Biar dia siap-siap kalau nanti dapat giliran malam." Pak Joko menoleh ke Raras, menepuk bahunya pelan. "Kamu jangan terlalu diambil hati omongan si Leni. Di tempat kerja manapun, pasti ada aja cerita-cerita kayak gitu. Tapi niat kamu kerja, itu yang penting. Fokus aja bantu keluarga. Jangan takut sama yang gak kelihatan." Raras mengangguk pelan. Tapi di dalam hatinya, cerita itu sudah terlanjur menanamkan sesuatu, sebuah rasa penasaran, dan sedikit, hanya sedikit, rasa tak nyaman saat mengingat lorong di belakang ruang 307, yang tadi siang sempat ia lewati tanpa pikir panjang.
Hari-hari berikutnya berjalan cukup rutin bagi Raras. Ia mulai terbiasa dengan ritme kerja yang kadang melelahkan tapi memberinya rasa puas setiap kali selesai. Lantai 3 tempatnya bertugas terdiri dari lorong panjang berwarna putih kusam dengan pintu-pintu ruang rawat yang tampak seragam. Suara detak langkah kaki di atas lantai keramik, aroma disinfektan yang tajam, dan sesekali suara batuk atau mesin monitor medis jadi irama yang mengiringi kesehariannya. Raras banyak belajar dari Mbak Leni, meski kadang Leni masih suka melemparkan candaan horor kecil yang membuatnya tak nyaman. Tapi selain itu, Leni baik, perhatian, dan suka berbagi makanan. Kalau yang jaga di ruang 312 itu, keluarganya suka bawa bubur ayam tiap pagi. Lumayan, kadang dikasih juga, kata Leni sambil mengunyah risol isi bihun. Raras tertawa kecil. Untung bukan pasiennya yang suka bagi-bagi. Kamu jangan gitu, Leni menatapnya dengan gaya sok horor. Pernah loh, katanya ada yang lihat. Hai, pagi-pagi jangan nakutin lagi, Mbak, sela Pak Joko yang tiba-tiba muncul dari belakang mereka sambil mendorong troli alat pel. Raras, kamu bantu saya ke belakang, ya. Kita bersihin gudang alat dulu. Raras langsung berdiri dan mengangguk. Siap, Pak. Gudang alat terletak di ujung lorong, dekat tangga darurat. Tempatnya sempit, dengan rak-rak besi penuh cairan pembersih, ember, sapu, dan berbagai alat kebersihan lain. Di sana, suasananya sedikit lebih sunyi dari area lain, karena jarang dilewati. Kalau kamu bisa kerja rajin terus begini, nanti mungkin kamu bisa naik posisi. Rumah sakit ini selalu butuh orang yang mau belajar, kata Pak Joko sambil menyusun ulang botol-botol cairan pembersih. Wah, amin, Pak. Saya sih mau banget. Saya juga pengen bisa bantu bayar adik sekolah, jawab Rara sambil menyapu pojok ruangan. Pak Joko tersenyum. Dulu saya juga mulai dari posisi paling bawah. Pelan-pelan aja. Tapi jangan terlalu pikirin cerita-cerita aneh di sini. Orang-orang kadang lebih suka bumbu daripada fakta. Raras mengangguk, tapi hatinya tak sepenuhnya tenang. Karena pagi itu, saat ia membuka lemari kecil berisi kain pel, ia sempat mendengar, seperti suara kecil, tangisan lirih. Tapi begitu ia diamkan, suara itu hilang begitu saja. Mungkin hanya suara dari ruang sebelah, pikirnya. Hari itu, Raras dapat shift siang hingga malam. Sebenarnya bukan shift malam penuh, tapi cukup membuatnya harus lembur sampai lewat pukul 10. Beberapa petugas kebersihan sudah pulang lebih dulu. Lantai 3 pun mulai sepi, hanya tersisa beberapa perawat dan 1-2 keluarga pasien yang masih berjaga. Langkah Raras menggema pelan di lorong belakang saat ia membawa ember dan alat pel menuju ruang penyimpanan linen. Ruang itu berada di dekat ujung lorong, tak jauh dari ruang 307. Entah kenapa, sore itu lorong terasa berbeda. Lampu neon di atas kepalanya berkedip pelan, seperti lelah menahan waktu. Suara alat monitor dari dalam ruang rawat terdengar seperti bisikan jauh. Tapi Raras mencoba fokus. Ia hanya ingin cepat selesai dan pulang. Saat ia sedang menggulung kain pel di depan ruang penyimpanan, tiba-tiba terdengar suara pelan. Hiks. Hiks. Langkahnya terhenti. Raras menajamkan telinga. Suara tangisan. Lembut. Lirih. Seperti suara anak kecil. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Lorong sepi. Tak ada siapapun. Halo, panggilnya ragu. Tidak ada jawaban. Tapi suara itu masih terdengar, seperti dari arah lorong kecil di samping ruang 307, lorong yang hanya dipakai untuk akses darurat dan tempat tumpukan boks kosong. Raras menelan ludah. Mungkin ada keluarga pasien yang membawa anak, pikirnya. Tapi mengapa anak sekecil itu berada sendirian?
Perlahan, ia berjalan menuju sumber suara. Nafasnya sedikit berat. Lampu lorong samping itu agak redup, beberapa bahkan mati total. Saat ia sampai di ujung, tangisannya mendadak berhenti. Hening. Tiba-tiba, "Kak," suara kecil itu terdengar dari belakangnya. Raras terlonjak, langsung berbalik. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Ia mundur perlahan, matanya menyisir setiap sudut lorong. Tapi hanya ada bayangan dirinya sendiri yang menari samar di dinding. Seketika, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Tanpa pikir panjang, ia buru-buru kembali ke lorong utama, membawa alat pelnya sambil mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya lelah. Mungkin hanya imajinasi. Tapi, di antara langkah cepatnya itu, ia sempat menoleh sekali lagi ke lorong gelap itu, dan melihat sesuatu berdiri di ujung. Kecil. Diam. Matanya seperti menatap langsung ke arah Raras. Keesokan harinya, suasana di ruang staf sedikit lebih ramai dari biasanya. Ada suara tertawa keras yang menggema sampai ke lorong depan. Raras yang baru datang dan masih agak linglung akibat kejadian semalam, menoleh dengan penasaran. Di dalam ruangan, ia melihat sosok pria bertubuh tambun sedang duduk di atas ember pel terbalik sambil mengunyah roti isi sarden. "Wah, nah ini dia nih si Raras. Sang pahlawan kebersihan lantai 3, teriak pria itu dengan suara lantang sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi seolah menyambut bintang tamu. Raras tersenyum kecil, meski wajahnya masih sedikit pucat. "Mas Sony. Panggil aja Bang Sony, Kakak Sony juga boleh, asal jangan Om. Baru juga umur 28, katanya sambil tertawa terbahak. Leni hanya geleng-geleng kepala sambil menyeduh kopi. "Nah, ini Sony. Baru dipindahin dari lantai 2 ke lantai 3, bantuin sementara. Tapi ya siap-siap aja, rame. Nih orang gak punya volume pelan." Sony mengedip ke arah Raras. "Tenang aja, Dek. Kalau kerja sama Bang Sony, dijamin ngantuk hilang. Hantu juga lari, takut bising." Semua tertawa. Bahkan Raras pun sedikit merasa lebih rileks. Saat mereka mulai bersiap bekerja, Sony nyerocos tanpa henti, mulai dari cerita tentang pasien yang pernah salah masuk ruang staf sampai kejadian dia ketiduran di toilet dan dikunci dari luar. Tapi saat Raras sedikit lebih tenang dan sempat duduk sebentar di pojokan ruang staf, Leni memperhatikan wajahnya. "Kamu kenapa? Mukamu kayak kurang tidur. Mimpi jelek?" tanya Leni pelan. Raras ragu. Tapi akhirnya ia mengangguk. "Enggak mimpi, Mbak. Kayak ada yang aneh semalam. Aku dengar suara tangisan anak kecil. Pas aku cari, malah ada yang manggil dari belakang." Sony yang sedang membuka plastik berisi nasi uduk langsung mendongak, setengah roti masih di mulutnya. "Waduh, ini nih yang gue demen. Cerita-cerita begini," katanya sambil bersandar ke kursi. "Tapi serius, beneran kamu lihat?" Raras mengangguk pelan. "Kayaknya iya. Cuma, aku takut itu cuma halusinasi. Tapi rasanya nyata banget." Leni diam sejenak, lalu menatap Sony. "Lah, kemarin gue udah bilang. Anak kecil itu emang sering munculnya di sekitar ruang 307. Sony mendesis dramatis. "Buset. Untung gue dulu di lantai 2. Di sini MAH aura-aura film horor indie." Pak Joko masuk tak lama kemudian, membawa catatan kecil dan kunci gudang. "Kalian kerja, bukan bikin cerita. Ayo, hari ini banyak pasien baru, jangan kelamaan ngobrol."
Sony berdiri sambil menepuk-nepuk perutnya. Siap, Pak. Tapi kalau ada anak kecil misterius ngajak main petak umpet, tolong saya jangan ditinggal sendiri ya. Semua tertawa lagi, tapi di dalam hati Raras tahu, apa yang ia alami semalam bukan halusinasi. 2 hari setelah kejadian suara tangis itu, Raras dijadwalkan kembali membersihkan koridor belakang lantai 3. Kali ini, ia tidak sendiri. Sony ditugaskan untuk bantu menyapu dan mendisinfeksi area yang sama. Meski Raras masih menyimpan kegelisahan, kehadiran Sony membuat semuanya terasa sedikit lebih ringan. Ini lorong yang katanya ada anak kecil itu, ya? Tanya Sony sambil menyemprotkan cairan pembersih ke dinding, suaranya tetap lantang meski lorong sunyi. Raras menoleh cepat. Iya, kemarin aku dengar suara di sini. Sony berhenti sebentar, menatap ujung lorong yang remang. Kalau muncul sekarang, kita samperin bareng. Siapa tahu dia cuma butuh nasi kotak, ujarnya, setengah bercanda. Raras tertawa kecil, meski jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Kamu gak takut, Mas? Takut takut, tapi kalau rame kan gak serem. Lagian, hantu juga mungkin bosen diliatin orang kayak gue tiap hari. Mereka lanjut bekerja. Suara alat pel bergesek di lantai, sesekali terdengar bunyi roda troli berdecit. Lorong 307 tampak sama seperti biasanya, sepi, dingin, dan nyaris tak berjiwa. Tapi saat mereka berdua sedang mengganti kantong sampah dari keranjang dekat tangga darurat, Sony mendadak diam. Kamu denger nggak? Bisiknya mendadak pelan. Raras menoleh, menajamkan telinga. Untuk sesaat, hanya suara alat medis samar-samar dari ruang rawat yang terdengar. Dengar apa? Sony mengernyit, lalu mendekat ke arah dinding. Tadi gue kayak denger suara kaki, lari kecil gitu. Dari ujung lorong. Raras langsung merinding. Itu yang aku bilang kemarin. Suaranya kecil, tapi jelas. Sony melangkah perlahan ke arah lorong gelap di samping ruang 307. Itu, lihat deh. Di lantai, katanya sambil menunjuk. Raras ikut mendekat, dan hatinya tercekat. Ada jejak kaki kecil, basah, seperti bekas telapak kaki anak-anak. Padahal mereka belum mengepel bagian itu. Jejaknya mengarah dari ujung lorong ke arah mereka. Tapi tidak ada siapapun di sana. Ya Allah, bisik Raras. Sony melangkah mundur pelan. Kali ini, wajahnya kehilangan senyum.